Halo teman-teman, kembali dengan channel ini yaitu channel Zevanya dan Niela. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu contoh soal matematika mengenai lingkaran. Soal ini yang kita akan bahas merupakan salah satu soal yang pernah dikeluarkan di salah satu tes SBMPTN tahun 2018 lalu ya. Jadi ini merupakan soal matematika IPA-nya. Kita langsung lihat saja. Jika panjang jari-jari lingkaran dengan persamaan lingkarannya ini, yaitu x kuadrat plus y kuadrat tambah ax plus by min 4 sama dengan 0, itu adalah 2 kali panjang jari-jari lingkaran dengan persamaannya yang ini, yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus 17 sama dengan 0. Maka berapakah panjang jari-jari lingkaran yang lebih besar? Jadi kalau kalian lihat pada soal kali ini tidak ada angka sama sekali yang diberikan ya. Jadi kalau misalkan lihat di sini ini masih ada dalam koefisien A, B gitu ya. Yang diketahui cuma ada konstantanya doang yaitu C pada lingkaran yang pertama yaitu min 4 dan lingkaran yang kedua yaitu 17. Namun kalian jangan bingung karena nanti kita akan langsung bisa dapat secara gampangnya kita akan bisa mensubstitusikan di dalam salah satu proses nantinya. Kita akan lihat saja untuk pembahasan soalnya. Jadi untuk panjang jari-jari lingkaran yang pertama disebutkan ini, saya misalkan dengan R1 gitu ya. Jadi dengan C-nya itu adalah min 4 itu saya misalkan dengan R1. Dan panjang jari-jari lingkaran yang ini tak misalkan dengan R2. Dan dibilang bahwa R1 itu panjangnya 2 kali lipat dari R2. Berarti R1 sama dengan 2R2. Oke, kita langsung masukkan saja. Jadi kalau misalnya kalian sudah ketahui bahwa ada 3 jenis persamaan lingkaran, sebenarnya intinya sama saja sih. Ada 3 jenis persamaan lingkaran yang paling terakhir itu biasanya diperkenalkan yaitu dalam persamaannya x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c gitu ya. Dan ini pusatnya sendiri itu pasti bukan 0,0, dia pusatnya itu sama saja dengan min setengah A di min setengah A dan min setengah B. Jadi kalian harus membedakan antara A besar dan B besar serta A kecil dan B kecil. Kalau untuk yang persamaan yang kedua yaitu x min A kuadrat plus y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka yang ditaruh dalam persamaan ini itu adalah A kecil dan B kecil. Dan nilai dari A kecil dan A besar itu hubungannya seperti ini. Jadi karena ini untuk persamaan yang kedua P-nya sama dengan A kecil, B kecil titik pusatnya, maka A kecil itu sama dengan min setengah dari A besar, begitu juga untuk yang B. B kecil itu sama dengan min setengah dari B besar. Nah, kalau kita kembali lagi mengenai pembahasan yang persamaan lingkaran yang ketiga ini, dengan pusatnya yaitu min setengah A besar, min setengah B besar, maka kita dapat langsung jari-jarinya itu sama dengan akar dari min setengah A dikuadratkan ditambah dengan min setengah B dikuadratkan min C. Seperti itu ya. Sehingga kalau misalnya kita kuadratkan masing-masing ini, kita akan dapat jadi untuk persamaan lingkarannya itu sama dengan 1/4 akar dari 1/4 A kuadrat ditambah dengan 1/4 B kuadrat min C. Ini untuk mencari jari-jari dengan persamaannya seperti ini. Nah, karena kedua lingkaran diketahui persamaannya seperti ini semua, maka kita langsung masukkan saja ke dalam persamaan ini, yaitu R1 sama dengan 2 kali R2. Jadi kita langsung masukkan saja yang ini ya, R yang terakhir ini, yaitu kita dapat jadinya akar dari 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat min C. Itu untuk yang R1-nya, begitu juga untuk yang R2-nya. Berarti 2 kali, ini saya hapus saja ya yang di sini. Ini sebagai untuk mengulang kembali saja, karena biasanya kalau sudah masuk ke dalam bab lingkaran pasti yang itu akan diperkenalkan paling awal seperti itu. Nah ini 2 kali untuk R2 sama seperti tadi yaitu 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat min C. Nah sekarang yang paling membedakan bahwa di R1 dan di R2 lingkaran pertama dan lingkaran kedua itu yaitu nilai C-nya, sementara A dan B-nya sama ya. A dan B-nya tidak diketahui sama sekali. Jadi kita harus masukkan saja untuk C-nya, sehingga kita dapat jadinya R-nya itu adalah 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat untuk R1-nya min C. Berarti C-nya sendiri adalah min 4, berarti min 4 gitu ya. Ini nanti jadi positif, atau langsung saja saya tulis jadi positif saja biar nggak terlalu lama. Jadi plus 4 gitu ya, karena dia C-nya sendiri udah negatif. Itu sama dengan 2 kali, untuk yang R2-nya C-nya adalah 17. Berarti 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat min 17. Oke.
Untuk menyelesaikan perhitungan seperti ini, supaya lebih gampang, kita hilangkan saja akarnya dengan cara mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Ingat, kalau ruas kiri dikuadratkan, maka ruas kanan pun juga harus dikuadratkan, supaya sama ya. Sehingga kalau ruas kiri dikuadratkan, dia pasti akarnya hilang, dan semua yang ada dalam akar tidak akan berubah. Jadi langsung saja 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat plus 4, jangan dikuadratkan lagi ya, karena akarnya sudah hilang, itu sudah dikuadratkan berarti. Dan untuk di ruas kanannya berarti 2 kuadrat, itu jadinya 4, dikali dengan ini, yang akar ini, sehingga akarnya pun hilang juga. Dia akan menjadi 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat min 17. Lalu setelah itu untuk yang di ruas kanan kita kalikan dengan 4, karena memang dia dikalikan dengan 4 untuk masing-masing sukunya. Sehingga untuk yang ruas kiri, diam dulu ya, tidak ada yang berubah, plus 4. Ini kita kalikan masing-masing sukunya dengan 4, sehingga kita dapat jadinya A kuadrat plus B kuadrat min 68. Min 17 kali 4 sama dengan min 68. Ini kita akan hapus dulu. Oke. Oke, kita akan hapus dulu. Oke, kita akan selesaikan persamaannya mulai dari sini. Sehingga kita lihat di sini ada 2 variabel ya, yaitu A kuadrat dan B kuadrat. Ini semua saya pindahkan ke ruas kanan saja, dan konstannya saya kumpulkan ke ruas kiri. Sehingga dia tersisa 4 ditambah 68. 68-nya pindah ke ruas kiri. Dia akan menjadi A kuadrat min 1/4 A kuadrat. Ya, yang dari ruas kiri ke ruas kanan. Begitu juga untuk yang B kuadratnya. B kuadrat min 1/4 B kuadrat. Oke, 4 tambah 64 sama dengan 72. A kuadrat min 1/4 A kuadrat jadi sama dengan min 3/4 A kuadrat, positif ya. B kuadrat min 1/4 B kuadrat juga 3/4 B kuadrat. Oke, sampai sini dulu. Karena kalau kayak gini doang, ini tidak menyelesaikan apa-apa. Cuman kalau misalnya kita perhatikan, kan yang ditanya adalah panjang jari-jari lingkaran yang lebih besar. Kalau kita lihat, tadi R1 sama dengan 2 kali R2, berarti R1 yang ditanya ya. Kalau R1, berarti untuk mencari R1-nya sendiri, itu sama saja dengan akar dari 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat plus 4 kan, seperti yang tadi saya sudah jelaskan tadi. Jadi min C-nya kan itu kan min 4, jadi dia pasti plus 4. Dan kalau misalnya kita perhatikan baik-baik, ini kita bisa ubah 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat dengan cara mensubstitusikannya ke dalam persamaan yang ini. Jadi kalau misalnya kita perhatikan baik-baik, kita bagi dengan 3 ya. Ini ya, persamaan ini kita bagi dengan 3, sehingga setiap sukunya kita bagi dengan 3, dia akan menjadi 24 sama dengan 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat. Jadi nilai 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat itu sama dengan 24. Jadi tanpa kita mengetahui A dan B-nya, kita sudah tahu bahwa 1/4 A kuadrat ditambah dengan 1/4 B kuadrat itu nilainya sama dengan 24. Dan untuk mencari panjang jari-jari R1 yaitu tinggal gampang saja, karena R1 yang tadi saya sudah bilang itu sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat plus 4, maka 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat itu nilainya sama dengan 24 tadi kan, yang di bawah ini. Sehingga kita dapat tinggal menggantinya menjadi 24, 24 tinggal ditambah 4, sehingga kita dapat jadinya akar 28, atau kalau kita rasionalkan dia akan menjadi 2 akar 7 kalau kita sederhanakan. Jadi untuk panjang jari-jari lingkaran yang lebih besar, yaitu jari-jari R1 tadi, itu panjangnya adalah 2 akar 7. Kalau kita lihat jawabannya itu adalah B, seperti itu. Baik, jadi itu saja untuk pembahasan soal lingkaran pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan ataupun soal yang ingin dibuatkan video pembahasannya seperti ini juga, silahkan kalian cek di dalam deskripsi setiap video kami. Jika ada email, kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.